Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam Islam itu banyak ilmunya. Ilmu tasawuf ada, ilmu fikih ada, ilmu usul fikih ada, atau ada juga maqasidus syariah. Maqasid artinya tujuan, syariah artinya syariat atau aturan agama kita. Jadi sholat itu tentu ada maksud. Puasa itu ada gunanya. Kita memberi atau zakat itu ada hikmahnya untuk kita. Pergi haji juga ada tujuannya. Tidak mungkin semua yang dibuat Allah itu tidak punya manfaat. Makanya sering kita berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, apa yang Engkau telah ciptakan ini tidak sia-sia. Faqina azabannar. Lindungi kami dari panasnya api neraka. Panas api neraka nanti di akhirat dan panasnya sekarang di alam dunia kita ini. Kadang-kadang kita ini panas, baik matahari dengan suhu 30 derajat panas, atau ada juga panas hati. Di dalamnya panas. Panas hati ini banyak, ada karena iri mungkin, atau setan menghembus-hembus pada diri kita untuk hasad, dan banyak lagi. Ini panas hati ini juga harus kita berlindung kepada Allah supaya segar atau supaya tentram jiwa hati kita ini. Imam Asy-Syatibi, seorang ulama, mengatakan bahwasanya dibuatlah maqasidus syariah, ilmu-ilmu maksud-maksud dari syariat itu ada 5. Pertama, hifzun din, untuk menjaga agama. Jadi agama ini dijaga dengan tauhid la ilaha illallah. Wah, ini semuanya, mau yang rajin ke masjid, mau yang malas ke masjid, itu kuat la ilaha illallahnya. Sampai-sampai kadang-kadang orang yang nggak pernah ke masjid aja, kalau udah disinggung masalah agama, mau juga dia berkelahi. Preman-preman, betato-betato, tapi kalau dibilang Quran klaim jelek, diinjak-injak Quran di depan matanya, mau juga ditumbuknya siapa yang menginjak Quran itu. Walaupun itu tentara, apalagi dia non-muslim. Itu yang berakar di hati kita sekarang. Untuk menjaga agama, maka la ilaha illallah diajarkan oleh guru-guru kita dulu sampai ke dalam lubuk sanubari kita. Kuat itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW dulu di zaman jahiliyah itu mereka punya agama juga, tapi agama mereka agama nenek moyang, menyembah patung yang ada di sekitar Ka'bah. Banyak patungnya itu. Ada 360. Itu yang disembah. Ada namanya Lata, Uzza, Manat, dan banyak lagi. Lalu di Madinah ada juga agama besar, yaitu agama Yahudi dan juga agama Kristen atau Nasrani. Sehingga Rasulullah yang sendirian ini tidak tahu, namanya tidak tahu tentu bingung. Makanya inilah turun ayat surat Wad-Duha itu, wa wajadaka dhallan fahada. Kami
mendapatimu dolan. Dolan di sini bukan artinya sesat. Tidak mungkin pula Nabi kita sesat. Tapi dol artinya di sini adalah tidak tahu, belum mengerti mana sih sebetulnya agama. Apakah agama nenek moyang orang kafir Quraisy ini nyembah patung itu, atau agama orang di Madinah nyembah Kristen ataupun Yahudi. Akhirnya Allah langsung yang menunjukkan fahada, maka Allah tunjukkan agama yang sesungguhnya adalah Islam, tidak menyembah patung, tidak mengikut Yahudi, tidak mengikut Nasrani. Ini gunanya untuk menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga diri kita masing-masing, harga diri kita. Karena ada syariat, aturan, berhargalah kita. Dan yang memberikan syariat ini tentu Rasulullah, orang yang paling berharga. Rasulullah dapatnya langsung dari Allah yang paling lebih berharga. Kalau kita ikuti sholat, puasa, tidak berbohong, tidak menipu, tidak curang, tidak menzolimi teman, jiwa kita atau marwah kita ini, diri kita ini langsung menjadi naik. Qimah kita atau nilai diri, qimatul mar'i bihasbi ma yuhsinuhu. Orang itu akan nampak dia berwibawa kalau dia baik. Kalau misalnya dia camat tapi juga sombong, itu tidak berwibawa. Orang cuma di depannya aja sopan. Kalau dia RT RW, kepala desa, pelit, itu di depannya aja Pak RT, Pak RW, Pak Kades, tapi di belakangnya digunjing-gunjing. Tapi kalau dia Kades, RT, RW, Ustadz, ketua masjid, siapa, ketua pemuda, pokoknya namanya siapa aja lah di dunia ini, kalau dia baik, langsung naik harga dirinya. Makanya kalau barang, cabai, itu naik mahal, tapi kalau udah banyak bisa jadi turun. Tapi kalau akhlak, semakin banyak bukan semakin turun nilainya. Semakin orang itu baik, berakhlak, berbagi, berteman, tersenyum, memaafkan orang, kuat fisiknya, semakin tinggi nilai seseorang itu. Walaupun dia cuma orang biasa. Begitulah akhlak itu di atas yang lainnya. Ini gunanya adanya syariat, adanya sholat, puasa, zakat, haji, dan semuanya untuk menaikkan harga diri kita masing-masing. Samalah dengan kulit kambing. Kulit kambing itu kalau diperindah, dipercantik, dijadikan sampul Al-Quran, dicium orang. Karena dia berkawan dengan yang baik, Quran. Tapi kalau udah dijadikan untuk pemukul beduk, azablah kulit kambing itu terus dipukul-pukul. Maka kita harus ikut aturan. Insya Allah akan teratur, karena ini aturannya pencipta langit, pencipta bumi, Allah. Naik harga diri kita. Jadi nggak susah sebetulnya kalau mengangkat marwah keluarga itu. Kalau mengangkat, nak, ayah pemulung, kamu harus berhasil. Berhasil itu dengan cara buatlah yang baik-baik, nak, ucaplah yang baik-baik. Tanganmu itu tangan yang baik lah ya. Kalau sama perempuan jangan menjalar-jalar tangannya. Jaga diri perempuanmu, kalau belum nikah jangan menjalar-jalar. Begitu naik marwah anakmu nanti. Naik marwah keluargamu. Naik marwah dirimu. Hifzul akal, untuk menjaga akal kita. Ini juga gunanya syariat. Hifzun nasl, tadi saya katakan untuk menjaga marwah keturunan kita. Baru yang terakhir gunanya adanya syariat Islam, hifzul mal, menjaga harta. Orang yang suka berbagi, dermawan, bantu masjid, suka bantu siapapun, itu dicintai 3.
Pertama, Allah suka.